Selamat datang di channel Sandi Inverter. Saat ini saya sedang melakukan flashing program atau pengisian program ke dalam microcontroller yang digunakan pada SPWM Atmega. Saat ini saya akan menjelaskan bagian-bagian atau komponen yang ada pada SPWM Atmega. SPWM ini mempunyai pin konfigurasi sama seperti yang dipakai EGS 002. Jenis pin atau jumlah pin dan letak pin semuanya sama, jadi bisa plug and play atau sebagai pengganti SPWM EGS 002 pada kit inverter. Perbedaannya yang cukup menonjol pada driver antara EGS dengan Atmega adalah saya menggunakan driver optocoupler yang bisa mengisolasi antara tegangan tinggi MOSFET dengan tegangan rendah microcontroller. Dan EGS menggunakan IR2110. Driver TLP ini bisa dilepas jika terjadi kerusakan ketika menggunakan kit inverter atau yang tidak menggunakan pengaman driver. Biasanya totem pole TIP 4142 itu digunakan sebagai amplifier pengaman atau penguat MOSFET. Jadi ada kit inverter jenis tertentu yang menggunakan atau tanpa menggunakan totem pole. Kalau tanpa menggunakan totem pole nanti MOSFET konslet dia akan menjalar ke bagian driver SPWM-nya dan harus mengganti IC-nya, IC driver. Kalau pakai totem pole dia tidak sampai merusak driver. TLP ini cukup besar, arusnya 2 ampere, jadi kalau MOSFET rusak pun kadang drivernya tidak kena, kadang kena, tergantung tegangan yang dipakai. Kemudian untuk pengaman Atmega 5V saya gunakan dioda Zener. Jika terjadi overvoltage pada tegangan 5V atau kerusakan pada kit inverter, maka Zener ini yang akan menjadi pengamannya, memblokade tegangan lebih 5V dan juga polaritas terbalik. Kemudian bagian proteksi untuk MOSFET adalah bagian pengaktifkan proteksi Ersan pada kit inverter. Di sini saya lengkapi trimpot untuk mengatur batas maksimal arus yang dialami MOSFET. Jika diputar ke kiri arusnya akan kecil, jika putar kanan arusnya akan besar. Jadi bisa menghandle arus yang besar diputar ke kanan. Cara settingnya ketika inverter sudah di load hampir maksimal, kita mau membatasi arus MOSFET, maka ini diputar ke kiri sampai kitnya protect. Di EGS tidak ada karena ini sudah fix menggunakan resistor. Kalau di SPWM Atmega saya gunakan trimpot supaya bisa diatur. Itu ada bagian pada e-feedback, ada pada pin e-feedback. Perlihatkan bagian belakang SPWM sama konfigurasinya, tidak ada perbedaan. Pin bisa langsung ditancap ke kit inverter yang menggunakan EGS 002. Kemudian jumper setting yang ada di belakang ini untuk sensor baterai 12-65V. Kemudian bawahnya kalau menggunakan 65-127. Kemudian dead time ini digunakan jika trafonya bergetar atau terjadi getaran pada MOSFET, bisa dijumper untuk menambah dead timing pada PWM-nya. Jadi tidak akan terjadi suara getaran pada trafo. Kalau tidak getar tidak perlu. Di EGS 002 juga ada daytime-nya di jumper pada
jumper tertentu di datasheetnya. Kemudian ini untuk sensor arusnya, jika menggunakan 100 ampere ini di jumper J1. Bisa juga menggunakan sembarang klem ampere yang core seperti PZEM004 itu bisa dipakai. Semua klem meter yang ada induktornya itu bisa dipakai. Ada kumparan tembaga di dalamnya. Tinggal dikalibrasi aja di bagian menu, ada di gambar website. Kemudian relay ada 3, charger, ATS, dan fan. Charger untuk mengisi baterai berdasarkan tegangan baterainya, untuk membantu baterai ketika inverter di load. Kemudian ATS sinkronasi, sudah sinkronasi ini dengan grid PLN untuk men-trigger kontraktor. Kemudian relay berikutnya adalah fan untuk mengaktifkan external fan di dalam panel box. Suhunya bisa disetting 45 ke atas atau ke bawah. Kemudian terminal selanjutnya ini untuk sensor PLN-nya masuk ke sini. Kemudian terminal berikutnya untuk sinkronasi 3 fasa. Jadi SPWM ini dapat dihubungkan secara seri sampai 3 inverter untuk membangkitkan gelombang 3 fasa. Jadi 3 inverter bekerja bersama untuk membentuk 3 fasa. Kemudian ini bagian board relay, bisa dipisah atau bisa di-cutting. Jika pada kit inverter ruangannya tidak memungkinkan untuk dipasang, ini bisa di-cut pakai cutter. Terus di jumper pakai kabel CST 7 pin dengan ini sama, bisa diperpanjang. Yang atas bagian tombol untuk panel box bisa di-cut juga. Saya menggunakan SMD karena versi lama sudah bagus, resistornya tidak ada kendala masalah karena ini bersuhu rendah, tidak menggunakan arus tinggi untuk setiap resistornya, tidak dialiri arus yang tinggi, jadi tidak akan rusak resistornya. Jadi saya gunakan SMD. Kalau yang komponen penting saya gunakan truk hole yang bisa dilepas, bukan SMD. Mungkin hanya TLP saja yang diganti ketika terjadi kerusakan parah pada kit inverter. Cuman sampai drivernya saja, tidak menjalar ke atmega. SPWM ini bekerja di 12 volt dan 5 volt. 12 volt untuk drivernya bisa menyala di 12 volt, kemudian 5 volt untuk atmeganya. Pastikan juga regulator 5 volt pada kit inverter cukup kuat atau pakai TO220. Ada juga yang kecil 78L05 itu kurang arusnya untuk menyuplai LCD sebesar ini dan juga SPWM. Pakai yang lebih besar. Untuk order bisa dilakukan di Tokopedia. Tulis keterangan untuk spesifikasi tegangan baterai agar saya setting di sini. Juga untuk batas maksimum watt yang dipakai di rumah. Jadi di rumah pakai inverter yang berapa watt biar saya limit supaya ketika inverter mencapai watt maksimum, relay ATS berpindah ke PLN secara otomatis. Juga untuk memproteksi kit inverter. Karena ini full proteksi, banyak proteksi di bagian output untuk mengamankan sistem inverter juga rumah
instalasi kelistrikan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti konsleting, kebakaran, atau arus yang statik mengganggu peralatan elektronik di rumah, noise, dan sebagainya. Jadi ini sudah benar-benar dikaji dan dilakukan trial error cukup lama. Mungkin sekian untuk penjelasan dari bagian-bagian SPWM Atmega ini. Terima kasih sudah menonton.